untuk sebuah purpose, untuk sebuah tujuan. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat ada orang maaf kata punya sakit yang serius, keterbatasan fisik karena cacat, tapi dia berapi-api semangat lain Tuhan, kira-kira kita ngelihatnya gimana? Luar biasa ya, aku diberkati, aku yang sehat saja kok enggak seberapi-api dia. Satu waktu di Putat, dulu kan gereja kita kan sebelum kesini di Putat Gede, saya paling seneng kan di belakang nyalamin orang. Ada bapak-bapak, pendek itu bukan karena tubuhnya pendek, nggak ada kaki. Jadi ini nggak ada kaki. Kakinya terselip di mana saya nggak ngerti. Mungkin cuma kecil muncul nggak ngerti karena kan saya nggak ngintip begini. Jadi nggak kelihatan, cuma segini aja. Wih jalannya cepet. Dari belakang jualan gitu ya. Saya cuma lihat perhatiin gimana ya caranya dia duduk di kursi. Bisa loh. Dia langsung duduk pluk gitu di kursi. Terus puji-pujian kan. Saya di belakang lihat aja. Terus pada waktu pemimpin pujian, mari kita menyembah Tuhan. Dalam hati saya, Pak, Bapak duduk aja juga gak apa-apa. Orang maklum lah. Enggak, turun dari kursi. Dia berdiri. Berdiri sama duduk kan gak ada bedanya. Dia berdiri di karpet begitu, nyanyi. Lagunya saya masih ingat sampai sekarang. Tanganku, ku angkat padamu kan gitu. Tanganku, orang ini semua angkat nyanyi. Kakiku mau lompat, dia lompat. Saya mikir lompatnya kayak apa ya. Dia begini. Saya ini loh. Saya mikir gini, ya ampun, orang cacat saja maaf ya, memuji Tuhannya kayak begitu. Masa saya nggak cacat aja nggak berapi-api, lihat dia. Rasul Paulus bilang begini, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Ada kalanya Tuhan mengizinkan engkau mengalami sakit, nggak sembuh-sembuh, doa nggak sembuh-sembuh, ada cacat fisik, tapi izinkan itu menjadikan datangkan kebaikan. Tuhan mendesainnya, kalau engkau bisa melihat Allah bekerja dalam segala sesuatu dan kebaikan, izinkan kebaikan Tuhan itu terjadi. Dan saya mengakhiri dengan bagian ini, Rasul Paulus paham bahwa dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Dia memahami ini. Kitab Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 14. Paulus di penjara. Bagi seseorang pemberita Injil di penjara itu seolah-olah nggak bisa bergerak. Tapi Paulus tidak melihat seperti itu. Pemenjaraannya justru dimaknai bahwa Allah turut bekerja dalam pemenjaraanku. Dan aku tahu ada tangan Tuhan yang bekerja di dalamnya. Itu sebabnya dia berkata begini. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 14. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Paulus di penjara. Tapi pemenjaraannya dia berkata, justru aku di penjara menyebabkan Injil itu mengalami kemajuan. Kok bisa? Bukankah penjara berarti dibatasi? Itu bagi kita yang tidak mengerti ada tangan Tuhan yang bekerja. Tapi kalau kita mengerti ada tangan Tuhan yang bekerja, turut bekerja dalam segala sesuatu dengan kebaikan. Kita bisa lihat, walaupun kita di penjara, kata Rasul Paulus, justru Injil mengalami kemajuan. Dan ayat berikutnya berkata begini, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Gara-gara Paulus dipenjara, Injil Kristus sampai kepada pegawai-pegawai istana, bahkan kepada istana. Yang kalau misal Paulus tidak dipenjara, belum tentu dia punya akses ke istana. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Perhatian baik-baik. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang iman firman Allah dengan tidak takut. Orang lihat nih, jemaat lihat, orang Filipi ngelihat, Paulus saja loh rela dipenjara karena berita Injil. Ngapain aku harus takut? Justru kadang-kadang kenyamanan tidak membuat kita berani memberitakan Injil. Saya ini paling senang baca The Voice of Martyr. Kisah-kisah penganiayaan yang terjadi di belahan dunia pada waktu mereka ikut Tuhan Yesus dan mengalami banyak aniaya. Utusan-utusan Injil yang mengalami aniaya karena memberitakan Injil Kristus. Saya paling senang mendengar itu, membuat iman saya sendiri semakin berkobar-kobar. Ada orang yang begitu berani memberitakan Injil. Apakah kita memahami bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu dengan kebaikan sehingga kita pun berani memberitakan Injil. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sementara pelan musik bisa mempersiapkan diri. Mari kita bersama-sama melihat bahwa kalau Allah di pihak kita,
siapakah lawan kita? Kalau kita bisa melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, artinya entah itu baik, entah itu buruk dalam kacamata kita, dia turut bekerja secara aktif, turut bekerja. Bukan Allah yang pasif, kita nggak punya Allah yang pasif, dia Allah yang aktif, turut bekerja. Dia tidak membiarkan segala sesuatu berjalan begitu saja, tapi dia turut bekerja. Dalam setiap detail kehidupan kita, dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Mengasihi Bapak Ibu mengasihi Tuhan, Bapak Ibu dan saya mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, kita pujikan ini, kita bersama-sama mengatakan lagu ini yang berkata, Tuhan tidak pernah gagal menjadikanku sebagai seorang pemenang. Tuhan terima kasih untuk siang hari ini. Biar firman-Mu yang sederhana, kebenaran-Mu ini berbicara bagi setiap kami. Entah itu keadaan yang buruk secara manusia, entah baik, biarlah pemahaman kami melihat bahwa Allah turut bekerja di dalamnya, yang ujungnya mendatangkan kebaikan. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Pujikan bersama-sama Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Siang hari ini saya juga ingin memberi kesempatan di antara Bapak Ibu. Mungkin selama engkau ada di sini, masuk ke gedung gereja ini, engkau belum pernah menjadikan Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Kau hanya menyenangi masuk ke gereja karena merasa tenang, merasa nyaman. Tapi engkau belum pernah menjadikan dia, mengundang dia sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Kalau ada di tengah-tengah ini Bapak Ibu yang belum pernah menjadikan Yesus Tuhan, mengundang dia secara pribadi, saya minta supaya engkau menaruhkan tanganmu di dadamu supaya saya bisa melihat dari sini. Tadi pagi ada beberapa orang meresponi mereka menerima Yesus sebagai Tuhan. Dimanapun engkau ada, kalau pagi hari ini engkau ingin mengundang Yesus, datanglah pada Tuhan secara pribadi, mengundang dia masuk dalam hatimu. Saya ajak sambut berdiri bersama-sama semuanya Bapak Ibu, mari kita berdoa, kita mujikan lagi ini. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal
percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yes Lord, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Tes. Kasih-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Kasih-Mu abadi. Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Engkau Allah kami yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, bila firman itu benar-benar menyadarkan kami, untuk kami senantiasa melihat kepada Engkau saja. Mungkin saat ini kami sedang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini kami sedang di bawah, kami sedang terpuruk, kami sedang jatuh Tuhan. Kalau kami memandang kejatuhan kami, kalau kami memandang keterpurukan kami, di situ kami lemah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan,